Oke, kakak-kakak yang cantik, solihat, dan ganteng solih. Kali ini kita belajar tentang organ pernafasan manusia. Kalau kemarin kalian belajar tentang organ pernafasan hewan, nah sekarang kita belajar tentang organ pernafasan manusia. Apa saja nanti? Oke, kita lanjutkan. Nah, proses pernafasan pada manusia. Alat-alat pernafasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, pangkal tenggorok, kemudian ada tenggorok atau trachea dan paru-paru. Berawal dari masuknya udara bebas ke dalam hidung, di dalam hidung udara mengalami penyaringan sehingga debu atau kotoran yang berasal dari udara tidak dapat masuk. Penyaringan ini dilakukan oleh rambut hidung dan selaput lendir. Selain mengalami proses penyaringan, udara yang masuk ke dalam hidung kita juga akan mengalami penyesuaian suhu dan kelembapannya. Oke? Ayo kita lanjutkan lebih jelas lagi. Semangat ya! Alat pernafasan pada manusia. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, udara masuk melalui hidung, ya. Kemudian dia akan melalui faring. Setelah melalui faring, melalui laring, kemudian dia lanjut ke trachea. Kemudian trachea bercabang dua yang disebut bronkus, ya, ada bronkus kanan, ada bronkus kiri. Nah, bronkus ini akan bercabang lagi, yaitu dinamakan bronchiolus. Nah, bronchiolus yang di sebelah kanan bercabang 3, yang di sebelah kiri bercabang 2, bronchiolus. Nah, bronchiolus akan bercabang-cabang lagi yang terkecil, yang akhirnya paling ujung dinamakan alveolus. Bila jumlahnya banyak, maka menjadi alveoli. Ya, nah seperti ini bentuknya bila dibesarkan. Alveolus bila dibesarkan akan terlihat seperti buah anggur, jadi setangkai buah anggur. Disinilah letak pertukaran CO2 dan oksigen yang kita hirup. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah hidung kita. Nah, hidung adalah tempat masuknya udara pernafasan yang pertama kali. Maka di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut hidung dan mukus atau selaput lendir. Jadi selaput lendir ada di hidung ini. Apa gunanya? Tadi kita bahas sedikit bahwa rambut-rambut hidung dan mukus gunanya untuk menyaring kotoran yang terbawa oleh udara yang kita hirup. Di sini ada tulang hidung yang berupa tulang rawan, rongga hidung. Nah, di atas ini ada serabut saraf pembau atau olfaktori. Nah, ini adalah silianya atau rambut-rambut halus syaraf pembau. Jadi silia itu rambut halus saraf pembau, dan ini akan saraf ini akan menuju ke otak sehingga bisa mengidentifikasi bau apa saja yang kita hirup. Nah, di dalam hidung udara mengalami perlakuan sebagai berikut, yaitu yang pertama mengalami penyaringan tadi ya. Kemudian juga dia mengalami penghangatan. Jadi ada penyesuaian suhu antara suhu udara yang kita hirup dengan suhu tubuh kita. Sehingga udara yang kita hirup itu akan menjadi hangat. Jadi hidung yang akan menghangatkan udara yang kita hirup. Makanya kenapa ketika kita menghirup udara yang dingin, hidung kita menjadi sangat dingin karena dia bekerja terus untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam hidung.
sehingga hidung kita jadi lebih dingin daripada bagian yang lainnya ketika kita menghirup udara yang dingin. Nah, ini karena dia akan bekerja keras untuk menghangatkan udara itu supaya dia hangat ketika masuk ke dalam paru-paru. Oke, yang kedua, setelah udara memasuki hidung, rongga hidung, maka dia memasuki yang bernama faring. Nah, ini faring ada 3 bagian. Jadi daerah faring antara paling atas adalah nasofaring, yaitu daerah faring yang membuka ke daerah rongga hidung. Ini yang lurus dengan rongga hidung, dia mempunyai bukaan ke rongga hidung, ini namanya nasofaring. Sedangkan bagian faring yang di bawah nasofaring ini membuka ke rongga mulut. Nih ya, dalam gambar ini membuka ke rongga mulut, maka disebut sebagai orofaring. Ya, mulut kan dinamakan oral, sehingga faring yang membuka ke mulut dinamakan orofaring. Nah, sedangkan hidung nama lainnya kan nasal, maka faring yang membuka ke hidung disebut nasofaring. Kemudian yang terbawah, bagian faring yang terbawah dinamakan laringofaring. Nah, karena laringofaring ini yang berhubungan dengan laring, ya, laringo berhubungan dengan laring yang ada di bawahnya, ya, membuka ke arah laring. Ya, jadi faring ada 3 bagian, nasofaring yang membuka ke hidung, orofaring yang membuka ke mulut, dan laringofaring yang membuka ke arah laring. Oke, sudah paham ya kakak-kakak? Oke, kalian hebat. Nah, persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi atau trachea ini nanti di daerah laring, ya. Ini persimpangan. Nanti yang di laring ada yang dinamakan epiglotis. Nanti kita lanjutkan. Oke. Yang ketiga adalah laring. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini terlebih dahulu. Ini ada hidung, ya. Kemudian ini ada rongga mulut. Nah, di sini bagian faring. Nah, setelah faring di bawah adalah laring. Nah, di daerah laring ini terdapat epiglotis. Epiglotis ini adalah semacam pintu atau klep, ya, semacam klep yang dia akan menutup trakea. Nah, ini ya, akan menutup trakea ini ketika kita menelan makanan dari mulut kita. Apa fungsinya epiglotis? Supaya makanan yang masuk ke esofagus itu tidak masuk ke trakea, sehingga kita mencegah kita menjadi tersedak, ya. Jadi laring itu terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok. Nah, ini tersusun juga atas tulang rawan. Fungsinya apa? Menyalurkan udara dari faring menuju trakea, karena laring berada di antara faring dan trakea. Nah, terdapat glotis. Ini ya bagian atas laring. Nah, glotis ini akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis, ya. Jadi dia akan melindungi trakea kita supaya tidak kemasukan makanan ketika kita makan. Nah, laring juga disebut sebagai kotak suara karena di dalam laring terdapat pita suara kita sehingga kita bisa berbicara. Oke? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagian yang keempat adalah trakea. Tadi kita sudah membahas laring di atas ini ya. Nah, mana trakeanya? Ini yang dilingkari ini ya. Trakea. Nah, atau
kita sebut sebagai tenggorokan, bukan kerongkongan ya. Kalau kerongkongan itu ke arah lambung. Nah, jangan salah. Tenggorokan itu adalah trakea. Nah, ini lapis tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Ini ada cincin-cincin tulang rawan dan ada otot polosnya di sini. Lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir. Nah, di dalam trakea ini banyak sekali lendir atau mukus. Apa fungsinya? Yaitu untuk menangkap benda-benda asing yang lolos di hidung tadi. Setelah disaring di hidung, lolos, maka di trakea akan disaring kembali ya, menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru, sehingga paru-paru terlindung dari kotoran-kotoran dan udara yang asing, kotoran-kotoran benda-benda asing. Jadi trakea adalah untuk melindungi paru-paru kita setelah hidung ya dari benda-benda asing dan kotoran-kotoran. Lapis luar terdiri atas jaringan ikat. Nah, oke. Nah, apa yang di bawahnya? Kita lanjutkan ya. Sekarang bagian yang kelima, yaitu bronkus. Nah, ini dia ya. Nah, ini ya, yang di lingkar ini adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Ya, bronkus itu adalah percabangan dari trakea yang menuju paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Ya, cabang batang tenggorok atau trakea. Jumlahnya sepasang atau 2 menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos dan jaringan epitel seperti pada trakea ya. Mirip dengan trakea karena memang lanjutannya trakea, hanya ukurannya lebih kecil karena dia percabangan. Nah, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Ya, namanya juga percabangan, sehingga lebih tipis dan lebih kecil ukurannya ya daripada trakea. Oke, kita lanjutkan berikutnya, bronkiolus. Nah, ini yang dilingkari ini adalah bronkiolus ya. Bronkiolus pada paru-paru yang sebelah kanan ini bercabang menjadi tiga bronkiolus. Jadi bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3. Karena apa? Karena paru-paru sebelah kanan ada 3 gelambir atau 3 lobus. Sedangkan yang di sebelah kiri, bronkus akan bercabang menjadi 2 bronkeolus karena terdiri atas 2 lobus atau 2 gelambir paru-paru yang sebelah kiri ya. Nah, itu dia. Kemudian berikutnya adalah alveolus. Alveolus, nah ini paru-paru kita ya. Kalau kita lihat paru-paru, nah alveolus adalah bagian terkecil ya, akhir dari semua percabangan. Jadi paru-paru manusia ada jumlahnya sepasang ya. Ini kanan ada 3 lobus, 1, 2, 3. Sedangkan yang sebelah kiri ada 2 lobus ya. Nah, ini alveolus ini adalah bagian terkecil dari
percabangan yang di paru-paru. Nah, di alveolus inilah ya terjadi pertukaran antara oksigen yang kita hirup dan CO2 hasil dari pernafasan kita atau dari metabolisme tubuh kita dikeluarkan melalui pembuluh kapiler vena yang ada di alveolus dikeluarkan, sedangkan oksigen diikat di pembuluh kapiler arteri. Ya. Nah, setiap paru-paru ini dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru untuk melindungi paru-paru yang disebut dengan pleura. Ya, paru-paru kanan 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir atau lobus. Nah, di dalam paru-paru terdapat kantung udara sebagai tempat pertukaran gas yaitu alveolus. Ini ya. Permukaan alveolus ini dilingkupi kapiler-kapiler darah, baik itu yang vena maupun yang arteri. Sehingga disinilah terjadi pertukaran gas ya. Jadi CO2 sisa metabolisme dalam tubuh kita dikeluarkan, dibawa oleh kapiler vena, kemudian dilepaskan di sini di alveolus ini, dan oksigen yang kita hirup, nah itu diikat oleh darah yang ada di kapiler-kapiler darah yang ada di alveolus. Nah, terjadilah pertukaran udara. Masya Allah, subhanallah ya. Begitu sempurnanya Allah menciptakan paru-paru kita. Maka kita pelihara paru-paru kita supaya dia tetap sehat ya. Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan paru-paru kita sakit, menghindari rokok ya, dan segala sesuatu yang bisa membuat dia sakit. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada yang dinamakan pernapasan dada. Ya. Apa yang dimaksud pernapasan dada? Nah, ini dia. Ketika udara masuk ya, jika tulang-tulang rusuk terangkat, keluar ke depan, nah rongga dada akan membesar sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Ini yang disebut sebagai inspirasi. Ya. Oke, diulang ya. Ketika tulang-tulang rusuk ini terangkat, rongga dada membesar sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Ini yang dinamakan inspirasi. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini. Nah, ketika rongga dada menyempit ya, mengempis, maka otomatis ya, ini tulang-tulang rusuknya turun. Kemudian rongga dadanya menyempit, mengempis sehingga apa? Paru-parunya juga mengecil. Nah, ketika posisi seperti ini maka udara keluar dari paru-paru. Nah, proses udara keluar dari paru-paru atau kita menghembuskan nafas itu disebut ekspirasi. Ya. Dan ketika kita menghirup udara disebut inspirasi. Ya, jangan salah. Menghirup udara inspirasi, rongga dada membesar, paru-paru membesar. Nah, ini tulang rusuk terangkat, itu namanya inspirasi. Ketika tulang rusuk turun, rongga dada menyempit, paru-paru menyempit, maka udara keluar dari paru-paru disebut ekspirasi atau kita menghembuskan nafas. Oke, perhatikan di sini bahwa pernapasan dada adalah tergantung dari gerakan tulang rusuk kita. Nanti karena ada pernapasan perut ya, oke. Berikutnya adalah pernapasan perut. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, pernapasan perut ini ada ini diafragma. Kaitannya dengan diafragma. Nah, ini ya. Peran dari apa yang dimaksud diafragma? Diafragma adalah otot yang membatasi antara
rongga dada dengan rongga perut. Ini ya, otot ini srit ini ya, di sebelah sini ini. Nah ini kalau diafragmanya turun ya, jika diafragma rata atau turun ke bawah ini disebut diafragma sedang berkontraksi ya. Nah, kalau diafragma turun mendatar rata, nah berkontraksi, rongga dada menjadi longgar. Nah, kalau rongga dada longgar, paru-paru membesar, masuklah udara ke dalam paru-paru. Nah, ini yang disebut inspirasi ya. Rongga dada mengembang, tulang dada ke tulang rusuk, paru-paru mengembang, diafragmanya turun, berkontraksi, itu inspirasi ya. Nah, kebalikannya, ketika diafragma relaksasi ya, dia akan naik ke atas ya, melengkung ke atas diafragma. Karena dia melengkung ke atas atau relaksasi, maka rongga dada menjadi sempit atau menyempit, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, inilah yang disebut ekspirasi atau menghembuskan nafas. Ya, diingat-ingat ya. Kalau diafragmanya berkontraksi atau lurus rata, rongga dada membesar, udara masuk, kita hirup, disebut inspirasi. Ketika diafragma melengkung ke atas atau relaksasi, melakukan relaksasi, rongga dada menyempit, maka keluarlah udara dari paru-paru yang disebut ekspirasi. Oke kakak, sudah paham tentang pernapasan dada dan pernapasan perut? Oke, pasti bisa. Mudah ya? Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan dengan latihan. Nah, ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Coba, ini gambar apa? Apa ya? Fungsi yang bertanda X. Ini ya. Pada gambar di samping adalah ini X. Apa? A. Menyaring udara. B. Tempat pertukaran CO2 dengan O2. C. Menyesuaikan suhu. D. Menyalurkan udara. Apa jawaban kalian? Ya, benar. Jawabannya adalah tempat pertukaran CO2 dengan O2. Ya, apa namanya? Ya, dia bernama alveolus. Oke, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan ya. Proses yang terjadi pada bagian yang bertanda Y adalah A. Tempat pertukaran O2 dengan CO2. B. Menyerap oksigen. C. Menyalurkan udara. D. Penyaringan udara dari debu. Apa jawaban kalian? Ya, benar. Untuk penyaringan ya, penyaringan udara dari debu di rongga hidung ya. Rongga hidung adalah untuk menyaring udara. Nah, sekarang yang nomor 3. Apabila tulang rusuk terangkat, maka rongga dada membesar. Sehingga apa yang terjadi? A. Udara keluar dari paru-paru. B. Udara paru-paru keluar masuk. C. Udara dalam paru-paru akan tetap diam. D. Udara akan masuk ke dalam paru-paru. Apa jawaban kalian? Ya, benar. Jawabannya adalah D. Udara masuk ke dalam paru-paru. Oke, yang keempat, selaput yang membungkus paru-paru agar tidak mudah terluka karena gesekan untuk pergerakan nafas disebut A. Pleura. B. Diafragma. C. Trakea. D. Mukus. Apa jawaban kalian?
Ya, jawabannya adalah pleura. Nah, nomor 5. Paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru sebelah kanan terdiri atas titik-titik. A. 1 lobus, B. 2 lobus, C. 3 lobus, D. 4 lobus. Apa jawaban kalian? Ya, jawabannya adalah 3 lobus. Oke. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kakak-kakak yang soli dan solihah, kita sudah belajar tentang organ pernafasan kita. Masya Allah, begitu sempurnanya Allah telah menciptakan organ pernapasan kita, sehingga kita bisa bernafas dengan mudah dan lega. Dengan bernafas, kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Maka jangan lupa untuk senantiasa bersyukur pada Allah ya, atas segala karunia nikmat organ pernapasan kita, yang dengannya kita bisa hidup. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Maka mari kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah. Oke. Jumpa lagi dengan Ustazah di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.